Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritila Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi lain yang ada hubungannya dengan pendidikan dan guru. Pada pertemuan ini, saya menyapa Bapak Ibu Honorer Sana Air yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah. Saya yakin bahwa Bapak Ibu Honorer selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan ini, ada satu informasi penting yang perlu saya sharekan kepada seluruh Bapak Ibu honorer terkait dengan solusi honorer untuk diangkat menjadi ASN di tahun 2023 tahun ini. Nah, di sini disampaikan bahwa Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kemenpan RB memberi solusi untuk honorer. Apabila P3K paruh waktu dijalankan, jadilah begini. Nah, jadi bagaimanakah itu Bapak Ibu ketika para honorer diangkat menjadi P3K paruh waktu? Simak informasi ini sampai selesai. Jangan ketinggalan informasi. Dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian dengan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan informasi melalui channel ini, jangan lupa beri dukungan dengan channel ini, dukung dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, nyalakan tombol notifikasinya, supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi langsung pada informasinya. Tenaga honorer sangat menantikan kabar terbaru mengenai perkembangan nasib honorer beberapa bulan selanjutnya. Jadi, sesuai dengan informasi Bapak Ibu bahwa tenggat waktu penghapusan honorer 28 November 2023 dan upaya pemerintah juga yaitu sebelum November 2023 semuanya honorer ini sudah tuntas, maka tinggal menunggu 3 bulan lagi keputusan mengenai nasib honorer di negeri ini. Apakah terlepas usai isu penghapusan tenaga honorer yang dikabarkan akan segera dilakukan pada bulan November 2023 nantinya. Nah, tentunya ini adalah keputusan pemerintah terkait dengan hal tersebut. Maka kita menunggu Bapak Ibu ya, kita sabar menunggu kapan kira-kira ada kesimpulan terkait dengan hal ini. Maka bersiap sebab banyak kemungkinan yang terjadi kepada tenaga honorer menjelang penghapusan, antara dibatalkan atau tetap dijalankan. Beruntung, Kementerian 4RB sudah siapkan beberapa opsi yang dulu sempat disinggung di beberapa laman artikel berbeda. Jadi opsi yang ditawarkan kepada tenaga honorer diantaranya yakni opsi outsourcing dan mengikuti seleksi CPNS 2023 di bulan September nantinya. Jadi pada saat penataan sudah dilakukan bulan lalu, Kepala BKN juga memberikan antisipasi atau peringatan kepada sejumlah honorer yang masih abai. Ada sekitar 120 instansi yang menaungi tenaga honorer belum juga melengkapi surat perintah tanggung jawab mutlak atau SPTCM sebagai syarat pendataan honorer non-ASN pada tahun 2022 yang lalu hingga Maret 2023. Jadi Kepala Badan Kepegawaian Negara memberikan batas waktu hingga 31 Maret 2023. Sehingga apabila melewati batas waktu yang ditentukan, bisa-bisa tidak diterima. Selengkapnya, setelah didengungkan banyak wacana penghapusan tenaga honorer, Komisi 2 DPR RI memberikan pernyataan yang cukup membuat kejutan. Pasalnya, dari beberapa keterangan yang mengatakan bahwa tidak akan ada penghapusan atau PHK yang melibatkan tenaga honorer secara massal. Itu adalah salah satu harapan dan sifatnya mengejutkan karena memang di tengah penghapusan yang sudah getol disampaikan oleh pemerintah, maka disampaikan bahwa tidak akan ada penghapusan tenaga honorer. Itu berarti tenaga honorer dinyatakan selamat dan bisa bekerja dengan status baru yang nanti mereka emban bersama-sama. Jadi kali ini kami akan berikan sejumlah informasi yang mengatakan tentang solusi terbaru Kementerian 4RB untuk honorer di negeri ini, yaitu penambahan status baru sebagai P3K per waktu yang sistemnya berbeda dengan P3K pada umumnya. Tenaga honorer bisa ambil opsi ini apabila nanti sudah
fiksasi oleh pihak yang berwenang sehingga bisa diterapkan status baru sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K part-time atau P3K paruh waktu. Jadi, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K paruh waktu ini berbeda dengan P3K biasanya. Ini perbedaannya terletak pada sistem gaji yang tidak mungkin secara full time dan hanya berdasarkan pada durasi waktu bekerja. Biasanya tenaga honorer sebagai P3K paruh waktu bekerja selama 4 jam saja dan tidak full satu harian. Itu berarti masih ada jeda waktu untuk meluangkan waktu pada kegiatan lain, dan inilah nanti yang disebut dengan paruh waktu atau part time. Hanya persoalannya satu hal Bapak Bia, sepertinya P3K part time ini tidak bisa diterapkan untuk para guru ataupun untuk para tenaga kesehatan. Karena dengan demikian misalnya guru kelas itu kan tidak bisa paruh waktu. Sekalipun pekerjaannya hanya sampai setengah hari, maka sebenarnya di dunia pendidikan perhitungan jamnya bukan seperti perhitungan jam biasa. Misalnya dalam hal perhitungan jam pelajaran, maka 1 jam pelajaran ya itu beda-beda. Itu maksimal 45 menit. Kalau SD, SMP juga beda. Maka tentunya di sini dikehendaki kebijakan dari pemerintah terkait dengan hal ini. Karena memang dalam hal pelaksanaan pekerjaan para honorer di berbagai bidang ini, jelasnya pola pikir dan pemandangan juga beda-beda. Tentu itu semuanya adalah kembali kepada situasi dan kondisinya. Adapun formasi bidang honorer yang kemungkinan bisa diterapkan sebagai P3K per waktu antara lain. Misalnya P3K per waktu sebagai pengemudi, kemudian sebagai guru, kemudian sebagai cleaning service. Ingat satu hal yang perlu diperhatikan di sini Bapak Ibu, yaitu sebagai guru. Bagaimana itu pelaksanaan sistem P3K per waktunya. Tetapi untuk formasi kesehatan dan pendidikan diusahakan juga bisa menggunakan sistem P3K per waktu. Sebagaimana yang sempat dibilang oleh Gus Pardigaus terkait dengan usulan ide solusi P3K per waktu itu. Jadi, hal inilah nanti yang akan menjadi beban untuk dipikirkan lebih baik. Namanya per waktu, itu kan dia tidak wajib berada di kantor seharian sama dengan PNS atau P3K full time. Gajinya tentu disesuaikan dengan tugas, bidang dan wewenang yang diembankan kepada yang bersangkutan. Gak mungkin lah gaji orang cuma 2 jam sama dengan orang yang kerjanya 8 jam. Kan tidak benar. Itu ungkap Gus Pardigaus, anggota Panja RUASN Komisi 2 DPR RI. Untuk saat ini, sebelum fiksasi solusi P3K per waktu dilakukan, Kementerian PAN-RB akan tangani 2,3 juta tenaga honorer yang sudah terdata saat penataan tahun 2022 tahun lalu. Jadi yang penting kita amankan dulu. Tidak ada PHK, tidak ada pengurangan pendapatan dari yang sekarang, ucap Kemenpan RB ketika ditemui di DPR RI pada 13 Juli 2023. Jadi demikian informasi mengenai solusi yang dicanangkan oleh Kemenpan RB. Semoga segera menemukan solusi solutif untuk status tenaga honorer ke depannya. Demikian informasinya. Terima kasih.